Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Pak. Silakan duduk dan ambil posisi yang menurut kamu paling nyaman ya. Ya, Uh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Bari, SPDE. Saya selaku guru bimbingan konseling di SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Uh, Terima kasih nih. Mungkin boleh kakaknya perkenalan, karena saya tadi sudah berkenalan. perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Alamsyah. Saya siswa kelas 11, Pak. Dari siswa kelas 11 ya. Ya, Uh, Terima kasih kamu sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling individu pada hari ini. Nggak semua siswa berani ngambil langkah ini. Dan itu menunjukkan nih bahwa kamu sebenarnya peduli sama diri kamu sendiri. Jadi kamu ngerasa ada yang salah di diri kamu dan kamu berani untuk mencoba kegiatan konseling ini. Uh, Sebelum memulai konseling ini, apakah Kak Rifki sudah siap? sudah Kak, udah siap. Oke. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan nih beberapa hal penting. Konseling ini bersifat rahasia. Jadi semua yang Kak Rifki sampaikan, ini tidak akan saya ceritakan kepada siapapun tanpa persetujuan Kak Rifki. Kecuali jika berkaitan dengan keselamatan Kak Rifki sendiri. Tujuan konseling individu ini bukan untuk menilai atau menyalahkan kamu, tetapi untuk membantu kamu nih, membantu kamu menyelesaikan masalah kamu dan memahami apa yang sedang kamu alami, serta mencari solusi atau menemukan langkah yang paling sesuai untuk diri kamu sendiri. Selama kegiatan konseling individu ini, kamu bebas berbicara apapun, tapi harus apa adanya. Nggak perlu salah, nggak perlu takut dinilai. Sekali lagi, apakah kamu bersedia mengikuti kegiatan konseling individu ini secara terbuka kepada saya? Saya siap, Pak. Sebenarnya saya juga udah lama pengen ngobrol gitu berdua sama Bapak. Tapi saya masih kayak takut sama ragu buat cerita banyak hal, takut berlebihan. Tapi sekarang kayaknya karena saya juga udah nggak kuat gitu sama ini, saya jadi kayaknya harus gitu konseling. Baik, terima kasih sudah jujur. Nah, itu sebenarnya salah, kamu salah persepsi. Jadi itu bukan sebuah kelemahan kamu, justru itu keberanian. Uh, saya ingin nanya nih, bagaimana kondisi kamu hari ini? Apa yang kamu rasakan sebelum kita memulai lebih jauh kegiatan konseling individu ini? Perasaan saya kayak sekarang itu campur aduk Kak, Pak. Ada rasa gugup karena saya belum pernah konseling gitu secara langsung kayak berdua gitu. Tapi di sisi lain saya ngerasa sedikit lebih lega, sepertinya ada harapan buat saya buat bisa cerita gitu banyak hal ke Bapak. Baik, saya sekarang ingin mendengar nih langsung apa dari kamu. Apa sih masalah utama yang ada di diri kamu, yang kamu ngerasa perlu datang ke saya dan perlu banget untuk kegiatan konseling individu pada hari ini? Yang paling kerasa itu masalah belajar Pak. Mhm. Akhir-akhir ini bener kayak kehilangan semangat gitu buat belajar. Nilai saya jadi kayak sering nurun. Terus habis itu terutama yang kayak di pelajaran-pelajaran yang sulit, kayak bagi saya itu sulit gitu. Oh iya. Ya sama kayak setiap kali saya ngeliat rapot gitu sama hasil ulangan saya, rasanya langsung kayak lemes gitu. Kayak saya kayak usaha saya
jadi nggak pernah cukup, kayak di rumah sering diomelin sama ibu, sama bapak. Jadi sebenarnya saya juga bingung harus mulai dari mana. Baik. Jadi Kak Rifki sejak kapan nih mulai merasakan kondisi seperti apa yang diceritakan Kak Rifki tadi? Saya ngerasa kayak gini tuh dari semenjak masuk kelas 11, Pak. Waktu kelas 10, meskipun nilai saya nggak terlalu tinggi gitu, saya masih bisa ngikutin pelajaran dan ngerasa cukup percaya diri gitu sama diri saya. Tapi sekarang tuntutan buat belajar itu kayak ningkat gitu, Kak. Materinya lebih sulit gitu buat memahami materinya, sama ritmenya itu kayak lebih cepet gitu. Saya ngerasa ketinggalan banget sama pelajaran gitu. Dan sejak itu perasaan saya jadi tertekan gitu, mulai muncul rasa tertekan gitu. Jadi saat Kak Rifki ngerasa tertinggal dari teman-teman di dalam pelajaran, apa sih yang bisa terlintas di pikiran Kak Rifki gitu tentang diri Kak Rifki? Saya kayak sering langsung nyalahin diri sendiri gitu, Pak. Mhm, Saya berpikir kayak bahwa saya memang tidak pintar kayak mereka. Saya ngerasa kemampuan saya itu biasa aja gitu. Bahkan mungkin lebih kayak di bawah rata-rata gitu, di bawah rata-rata teman-teman saya. Dari situ muncul pikiran kayak bahwa sekeras apapun saya belajar, hasilnya nggak akan jauh beda sama yang sekarang gitu. Pikiran itu muncul kadang sampai akhirnya saya kehilangan arah gitu. jadi ketika pikiran tertekan itu muncul di diri Kakak, apa sih yang kamu rasakan secara emosional nih? Emosional banget gitu. Perasaan saya kayak berat banget, Pak. Saya ngerasa sedih gitu sama diri saya, kecewa, sama kayak lama-lama muncul rasa putus asa gitu. Kadang saya juga ngerasa marah, tapi marah ke diri saya sendiri, rasa kayak tunggu gagal gitu. Bahkan sebelum belum mencoba juga udah kayak kayak ini, Pak, apa kayak udah putus asa gitu. Heeh. Jadi kamu ngerasa nih diri kamu belum mencoba hal apapun, tapi kamu udah ngerasa gagal gitu ya. Iya. Jadi pertanyaan berikutnya, jadi gimana sih dampak dari perasaan atau pikiran itu terhadap terhadap diri kamu di sekolah? Apa nih yang mempengaruhi diri kamu banget di sekolah? Pikiran-pikiran tadi itu. Di sekolah itu saya jadi kayak ngerasa sangat pasif, Pak. Saya jarang kayak bertanya, meskipun sebenarnya nggak paham. Saya takut kalau nanya nanti dianggap bodoh atau lambat gitu dalam memahami pelajaran, Pak. Saat guru bertanya di kelas, saya sering nunduk atau pura-pura sibuk gitu sama diri saya sendiri. Saya juga merasa kurang percaya diri saat berinteraksi dengan teman-teman saya gitu, Pak. Jadi tadi kan pertanyaannya tentang diri kamu di sekolah. Jadi Hmm. saya juga pengen tahu nih gimana kehidupan kamu di rumah. Di rumah justru kayak lebih tertekan gitu, Pak. Orang tua sering nyalahin nilai gitu, Mm-mm, sering membandingi sama teman-teman saya gitu yang kayak tetangga saya, baik saudara maupun tetangga gitu. mm-mm. Mereka bilang itu supaya
saya itu termotivasi sama apa sama teman-teman saya gitu. Tapi yang saya rasa itu justru semakin tertekan. Saya jadi sering sering diem, menghindari apa hindari percakapan sama itu sama orang tua. Jadi saya lebih baik sendiri gitu sama. Apa sih yang kamu rasain ketika orang tua kamu membandingkan kamu dengan orang lain? Rasanya itu kayak jadi kayak sangat kecil pak, seolah-olah semuanya itu usaha saya tidak pernah cukup gitu di hadapan orang tua saya. Saya ingin dijelasin tapi takut dianggap ngebantah gitu Mhm. orang tua. Akhirnya saya mendem semuanya mendem ke diri sendiri gitu, dan itu ngebuat saya nggak percaya diri pak. Eee, Menurut Kak Rifki, apa sih ketakutan terbesar yang Kak Rifki rasakan pada saat ini? Takutan terbesar saya itu saya takut ngecewain orang tua pak. Saya nggak takut mereka nganggap saya gagal buat jadi anaknya itu. Mhm. Terus selain itu saya juga takut masa depan saya nggak jelas. Saya khawatir nggak bisa melanjutin pendidikan kayak pendidikan di perguruan tinggi gitu pak, dan akhirnya nggak bisa dibanggain keluarga. Apakah pernah gitu Kak Rifki ngerasain pengalaman yang bisa buat Kak Rifki ketakutan Kak Rifki itu menjadi, eee, motivasi semakin kuat untuk diri sendiri gitu? Ya pak, pernah satu waktu nilai saya jelek, dan apa orang tua saya negur dengan dengan nada kecewa gitu pak. Mereka ngebandingin saya dengan sepupu saya yang juara terus gitu berprestasi pak. Sejak saat sejak saat itu saya ngerasa kata-kata itu terus datang gitu pak, terngiang di pikiran saya, seolah-olah itu menjadi apa jadi bukti bahwa saya memang nggak cukup baik. Saat, Kak Rifki nginget-nginget nih perasaan, pengalaman yang Kak Rifki rasakan itu, apa sih yang Kak Rifki rasakan saat dibanding-bandingkan gitu? Saya ngerasa sedih gitu pak, sedih sama minder gitu sama diri saya. Bahkan sampai sekarang setiap kali saya gagal gitu pak, kejadian itu seperti terulang gitu. Saya jadi takut mencoba buat apa buat ngalah Mulai hal baru gitu ya? iya buat Takut untuk mengalami kecewa yang sama gitu ya? heeh. Jadi saya ingin mengajak kamu merenung sejenak. Ketika kamu mendapatkan nilai rendah, kamu langsung menyimpulkan bahwa diri kamu tidak mampu. Kamu merasa gagal sebelum mencoba. Eee, jadi menurut Kak Rifki nih, apa sih satu nilai saja yang benar-benar bisa menggambarkan keseluruhan diri Kak Rifki? Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya enggak pak, tapi perasaan saya langsung nganggap nilai itu sebagai ukuran dari saya pribadi gitu pak, Mhm. seolah nilai itu menentukan pada saya dihargai atau enggaknya. Mmm, apa sih dampaknya jika Kak Rifki menyamakan nilai dengan harga diri Kak Rifki? Saya jadi semakin terpuruk pak,
Saya takut nyoba hal baru, takut salah gitu Pak. Dan akhirnya benar-benar nggak berkembang sama berkembang diri, seperti terjebak sama lingkaran yang sama gitu Pak, sulit keluarnya gitu. Oke. Jadi sekarang mari kita lihat sisi lain dari diri kamu. Menurut kamu, apa kelebihan atau potensi kamu yang sebenarnya kamu miliki? Kalau saya jujur ya Pak, sebenarnya saya orangnya cukup rajin Pak. Kalau udah punya tujuan, dulu waktu kelas 10 saya pernah belajar rutin dan hasilnya cukup baik. Saya juga mau berusaha Pak, kayak berusaha buat belajar. Saya hanya saja sekarang rasa takut dan tertekan itu membuat saya ragu sama diri saya sendiri. Jadi, perasaan kamu ketika menyadari bahwa kamu pernah berhasil itu gimana sih perasaannya? Apa Pak? Jadi, ketika kamu merasa berhasil, Mm-mm. apa perasaan kamu? Perasaan saya, hmm, saya ngerasa sedikit lebih tenang gitu Pak. Seperti diingatkan bahwa saya tidak sepenuhnya gagal gitu Pak. Mungkin saya hanya apa lagi kehilangan percaya diri saya gitu Pak. Jika kondisi kamu udah pernah membaik, perubahan apa sih yang paling kamu harapkan di diri kamu? Saya ingin kayak eh, bisa belajar lebih tenang Pak. Saya ingin menerima bahwa saya punya keterbatasan gitu Pak. Tapi tetap mau berusaha sama diri saya sendiri, nggak mau nyalahin diri sendiri. Saya ingin kembali percaya diri sama diri saya sendiri gitu Pak. Oke. Langkah kecil apa nih yang bisa kamu lakukan dalam waktu dekat? Dalam dalam waktu dekat ini saya kayaknya mau buat apa jadwal belajar dulu ya Pak. Jadwal belajar ya. Heeh. Dan nggak memaksakan diri. Saya juga ingin ngurangin waktu bermain HP saya gitu Pak, dan mencoba bertanya buat benar-benar kalau saya nggak paham gitu bertanya sama gurunya langsung, Hmm. meskipun awalnya mungkin canggung sama takut. Eh, Setelah apa yang kamu ceritakan tadi semua, gimana sih Kak Rifki kalau komunikasi setiap hari dengan orang tuanya gimana? Kalau tentang komunikasi sama orang tua sih saya masih takut Pak, tapi saya ingin nyoba buat pelan-pelan nyampaikan perasaan saya, setidaknya mereka tahu bahwa saya sebenarnya ingin berusaha, bukan malas-malasan Pak. Bagus. Jadi itu ada keinginan diri kamu sendiri untuk menjadi lebih baik ya. Iya Pak. Baik, setelah saya mendengarkan apa yang kamu ceritakan tadi, saya ingin merangkum nih apa yang kamu ceritakan tadi. Yang pertama itu, kamu itu mengungkapkan tekanan akademik atau belajar yang selama ini kamu pendam. Dan juga kamu menyadari nih pola pikir kamu yang tadi kamu ceritakan, seperti takut gagal sebelum mencoba, merasa tertekan dibandingkan dengan orang lain, bahwa itu semua bisa menghambat diri kamu sendiri. Oke. Iya Pak. Dan juga kamu bisa nih mengingat kembali potensi dan pengalaman positif masa lalu. Jadi pengalaman yang buruk maupun yang baik
itu bisa dijadikan pembelajaran kamu ke depannya, Iya, gitu. Pak. Jadi mungkin yang buruk kamu jadikan motivasi, dan yang pengalaman kamu yang baik kamu kembangkan. Jadi diri kamu sendiri itu terpacu nih di dalam diri. Oh ya benar, uh, kalau saya tidak males-malesan, saya kurangin bermain gamenya, saya kurangin bermain-mainnya dalam sekolah, pasti kamu bisa lebih baik lagi, gitu. Dan juga benar nih, menentukan langkah awal buat memulai perubahan, seperti apa yang kamu ceritakan tadi, jadi bagus menurut saya. Kamu membuat jadwal belajar yang lebih realistis dan tidak memaksakan diri. Jadi kamu buat jadwal belajar tuh dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Kamu buat jam segini kamu belajar, jam segini kamu ngapain, dan kamu kurangin bermain HP-nya. Iya, Pak. Dan juga kamu jangan pernah dimasukin ke hati apabila orang tua kamu membandingkan kamu dengan orang lain. Jadi mungkin ada yang mau dibicarakan lagi sama kamu? Apa sudah cukup? Udah cukup, Pak, kayaknya. Cukup ya. Ya, Jadi kamu sudah terbuka kan semuanya tadi? udah, Pak. Jadi setelah apa yang kamu ceritakan ke saya atau kamu keluh kesahkan ke saya, gimana sih perasaan kamu nih setelah ngikutin sesi konseling individual ini? Saya ngerasa lebih lega, Pak, sama diri saya. Setidaknya sekarang saya ngerasa dipahamin dan enggak sendirian lagi gitu, Pak. Saya juga udah mulai ngerti bahwa masalah saya bukan karena saya sepenuhnya nggak mampu, tapi karena saya terlalu keras sama diri saya sendiri, Pak. Saya senang mendengarnya. Jadi terima kasih atas keterbukaan kamu dan keberanian kamu untuk mengikuti kegiatan sesi konseling ini. Nanti kamu dan saya bisa melanjutkan sesi berikutnya. Saya ingin melihat perkembangan kamu nih, dan juga pengen ngebantu kamu komunikasi yang lebih sehat dengan orang tua, agar kedepannya orang tua kamu lebih support nih kepada kamu, nggak selalu menyalahkan kamu. Dan juga ketika kamu mendapatkan nilai yang baik, saya juga ingin berkomunikasi dengan orang tua kamu untuk memberikan apresiasi kepada kamu, biar kamu semangat lagi belajarnya. Jadi menurut saya, tetap percaya bahwa kamu itu bisa. Gak boleh kamu tanam dalam pikiran diri kamu bahwa saya gagal nih, saya gagal nih, saya gagal nih. Itu gak boleh. Jadi kamu harus coba, kamu harus bekerja keras, kamu harus giat belajarnya, kurangin yang hambat kegiatan belajar kamu. Begitu Kak Rifki. Ya, Kak. Mungkin kita itu saja. Nanti evaluasi hasilnya kita akan lanjutkan di sesi konseling individu berikutnya. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rifki sudah menyempatkan waktunya untuk sesi konseling individu ini. Sama-sama, Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.